Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu khotbah Minggu tanggal 17 November 2024. Tertulis pada Injil Matius pasal 24 ayat 9 sampai ayat 14. Saya bacakan bagi kita semuanya. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Bapak, Ibu, para sahabat-sahabatku, seandainya kita adalah salah satu korban bencana alam, apa yang paling kita tunggu? Apa yang paling kita nantikan? Yang paling kita harapkan saat mengalami korban bencana alam? Jawabannya adalah tim SAR. Tim SAR itulah yang paling kita tunggu-tunggu kedatangannya. SAR adalah singkatan dari Search and Rescue. Artinya cari dan selamatkan. Kita pasti mengharapkan dan menunggu tim SAR datang untuk menemukan kita, lalu menyelamatkan kita dari bencana tersebut. Demikian juga hidup manusia. Hidup kita ini kan sering dilanda banyak bencana, bahkan bencana yang sangat besar. Bencana yang membuat kita kehilangan arah dan kehilangan pegangan hidup, sehingga kita menjadi putus asa karena kita tidak tahu bagaimana untuk menyelamatkan hidup kita. Misalkan bencana kesesatan, bencana perang, bencana kelaparan, bencana keserakahan, kekacauan, kedurhakaan, dan bahkan berbagai bencana keberdosaan. Akibatnya hidup kita menjadi sangat menderita. Misalkan kita disiksa, dibenci, dan juga disesatkan. Kita tidak mampu lagi kembali ke tempat kedamaian. Dan satu-satunya yang bisa kita lakukan hanyalah semampu kita. Kita mencoba untuk bertahan sembari menunggu kedatangan tim SAR yang akan menolong kita. Kita akan bertahan menghadapi banyaknya bencana itu sembari menunggu pertolongan yang akan menolong hidup kita. Dalam keadaan seperti itu, kita perlu dicari, ditemukan, dan diselamatkan. Kita butuh tim SAR. Manusia menunggu tim SAR, tapi ini bukan hanya lagi tim SAR biasa, tetapi ini manusia menunggu tim SAR yang diutus oleh Allah. Tim SAR datangnya dari Allah. Allah sendiri yang menyuruh tim SAR untuk mencari dan menyelamatkan kita. Karena tim SAR itulah satu-satunya yang mampu untuk memulihkan keadaan hidup kita. Ketika tim SAR datang, siapa yang akan diselamatkan? Tentu saja Bapak Ibu, ya semua korban, begitu toh? Kalau tim SAR datang, yang dicari dan diselamatkan mereka adalah orang-orang yang masih bertahan, orang-orang yang masih ada, orang-orang yang mereka temukan itu.
Tim SAR akan mencari dan menyelamatkan semua korban bencana tanpa diskriminasi, tanpa memilih-milih yang ingin diselamatkan, kalau yang itu belakangan atau tidak sama sekali. Nggak ada seperti itu. Yang dicari dan diselamatkan adalah semua orang. Tapi masalahnya adalah siapa yang masih bertahan. Itu yang akan ditemukan. Dan di antara yang masih bertahan itu, siapa yang mempercayakan dirinya untuk diselamatkan oleh tim SAR? Siapa yang taat dan setia mengikut petunjuk dari tim SAR itu supaya dibawa keluar dari tempat bencana tersebut, dari keadaan itu? Siapa yang menunggu, yang menantikan dan mengharapkan datangnya penyelamat? Sebaiknya kitalah orangnya. Kitalah yang mempercayakan diri kepadanya, kepada tim SAR tersebut. Kitalah yang taat dan setia mengikut dia. Kita yang menantikan kedatangan dia. Dalam hal ini yang saya maksud adalah kedatangan yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan kita. Tapi tunggu dulu. Apakah memang tim SAR itu sudah pasti datang? Apakah memang Allah sudah pasti menyuruh atau mengutus tim SAR yang akan menyelamat kita? Ya benar, dia pasti datang. Sebagaimana firman Tuhan berkata, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Zakaria 9 ayat 9 sampai ayat 10. Itu adalah janji Tuhan, bahwa dia akan mengutus seorang raja bagi kita. Ia adil dan jaya. Kalau dikatakan ia adil, arti adil adalah benar, damai dan bijaksana. Raja yang menegakkan kebenaran dan kedamaian secara bijaksana. Kalau dikatakan juga dia adalah jaya, artinya perkasa, tangguh, kuat dan berkuasa. Itulah janji Tuhan, bahwa dia akan mengutus penyelamat untuk mencari dan menyelamatkan kita. Dan kedatangannya akan mengubah kedukaan menjadi kebahagiaan. Air mata akan dihapus, maut tidak akan ada lagi, perkabungan juga tidak akan ada lagi, ratap tangis tidak akan ada lagi, duka cita tidak ada lagi. Sebab segala sesuatu telah diubahnya, yang lama itu telah berlalu. Dia memberikan suasana yang baru, penuh dengan kedamaian. Siapakah dia? Dia adalah Sang Juru Selamat. Kedatangan Sang Juru Selamat itulah yang membuat segala sesuatu menjadi baru. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, inilah janji Tuhan. Dan semua itu akan diperoleh oleh pemenang. Siapa pemenang? Adalah orang yang bertahan, orang percaya yang memenangkan imannya, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, sampai akhir, orang yang setia sampai akhir menunggu kedatangan penyelamat itu. Orang yang setia kepada Tuhan, walaupun banyak tantangan, banyak penderitaan yang dialami, yang dihadapi, tetapi dia tetap bertahan menantikan kedatangan penyelamat. Dalam firman Tuhan ini, Yesus sendiri menggambarkan hal-hal yang akan terjadi menjelang akhir zaman. Itulah yang kita lihat dalam firman Tuhan ini. Dan dikatakan sebenarnya hal-hal yang terjadi itu masih permulaan penderitaan. Contoh, akan adanya penyesat yang akan mencoba menyesatkan orang-orang percaya. Lalu akan terjadi permusuhan, akan kita dengar deru perang, akan terjadi bencana kelaparan, dan akan terjadi gempa bumi di mana-mana, di banyak tempat. Matius 24 ayat 4 sampai 8. Demikian juga orang-orang percaya juga akan diuji dengan banyaknya penderitaan hebat. Kalau yang tadi itu dikatakan masih permulaan penderitaan dan itu berlaku untuk umum, ada masih
penderitaan yang sangat besar yang akan menimpa secara khusus orang-orang percaya, orang-orang pengikut Kristus tersebut. Dikatakan, kamu akan serahkan, disiksa, dibunuh, dan akan dibenci oleh semua bangsa. Matius 24 ayat 9 sampai 11. Ini penderitaan yang sangat berat dan dampaknya luar biasa. Dikatakan dampaknya adalah akan banyak yang murtad karena mereka tidak tahan akan penderitaan. Dan di antara mereka akan saling menyerahkan, saling membenci, dan akan bertambah kedurhakaan, bahkan kasih yang ditanamkan ke dalam diri kita itu akan menjadi melempem, itu akan menjadi dingin. Artinya tidak peduli terhadap orang lain. Masing-masing menjadi egois untuk menyelamatkan, berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Matius 24 ayat 12. Namun demikian, walaupun diberitahukan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya, inilah yang akan terjadi, yaitu banyaknya cobaan, penderitaan, pergumulan hidup yang sangat berat itu, tetapi dia juga memberikan satu peluang besar, peluang untuk selamat dari penderitaan hebat itu. Peluangnya adalah, tetapi barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Matius 24 ayat 13. Inilah yang penting dari firman Tuhan ini, dari khotbah ini. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa bertahan di tengah badai penderitaan? Dan penderitaan itu gak main-main loh. Penderitaan itu sangat-sangat berat. Tapi bagaimana caranya kita supaya bertahan sampai datangnya penyelamat itu, sampai datangnya tim SAR tersebut? Sebenarnya tak seorang pun manusia sanggup bila hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia harus ditolong dan diselamatkan. Nah, dalam situasi inilah penting kesabaran, ketekunan, dan kesetiaan. Kita harus sabar menderita, kita harus tekun di dalam kesesakan, kita tekun berdoa, dan kita harus setia dalam iman dan pengharapan. Sabar dalam penderitaan, tekun dalam berdoa, dan setia dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Itulah kuncinya agar dapat bertahan sampai pada kesudahannya. Sama dengan orang yang mengalami bencana alam, yaitu korban bencana. Dia akan mengharapkan tim SAR itu akan datang segera mungkin untuk mencari dan menemukan dia lalu menyelamatkannya. Demikian juga semua pengikut Kristus. Kita setiap hari sebenarnya, Bapak Ibu, kita harus mempersiapkan diri. Kita berharap akan kedatangan Kristus untuk menyelamatkan kita. Seperti yang dijanjikan bahwa Kristus akan datang kedua kali. Dan kedatangannya itu membawa keselamatan. Keselamatan siapa? Keselamatan orang-orang yang setia, orang-orang yang berjaga-jaga, orang-orang yang siap sedia, orang-orang yang bertahan sampai menyambut dia. Bapak Ibu, saudara-saudaraku para sahabat, kalau kita percaya akan hal itu semua, maka jangan hanya mengatakan saya percaya, jangan hanya mengatakan saya siap, tetapi mulai saat ini persiapkanlah diri untuk menyongsong kedatangan Kristus. Dialah sang juru selamat, dialah tim SAR yang diutus oleh Allah. Dalam menyongsong kedatangannya, kita bermohon kepadanya supaya kita diajari untuk menghitung hari-hari kita, supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Oleh karena itu, marilah kita menunggu janji Tuhan untuk mengutus Yesus Kristus. Janji Tuhan adalah firman-Nya. Dia yang berfirman, Dia yang menjanjikan kedatangan penyelamat kita. Baiklah, kita hidup di dalam firman-Nya, dan firman-Nya hidup di dalam diri kita. Melalui apa? Melalui perbuatan, tindakan, gagasan, dan tentu harapan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kalau dalam hidup ini hanya ada dua keadaan,
duka cita dan sukacita. Yang dua ini selalu silih berganti. Terkadang kita lebih kuat ketika mengalami sukacita, dan ketika kita mengalami duka cita, iman kita sering goyah. Tetapi diingatkan, siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, dialah yang akan memperoleh keselamatan. Maka setialah dalam iman sampai tim SAR itu datang menemukan dan menyelamatkan kita. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu ini yang mengajari kami supaya kami tetap setia di dalam iman. Kalaupun kami menghadapi banyak cobaan, tantangan, rintangan, pergumulan dan penderitaan, tapi biarlah Engkau berikan kekuatan kepada kami supaya kami tidak kalah karena penderitaan tersebut. Engkaulah yang memberikan hati yang bijaksana kepada kami, dan Engkaulah yang menumbuhkan pengharapan, kasih, dan iman supaya kami dapat bertahan. Tolong kami melalui Kristus Yesus, Sang Juru Selamat kami. Amin.